Sahabat Shalom, Sahabat Shalom. selamat pagi. Kembali lagi pagi ini kita ibadah hari Sabat, hari yang sudah ditentukan Tuhan. Mana pada hari ke-7 itu Tuhan memberkati karya ciptaannya. Kembali pagi ini kita belajar bersama-sama, belajar akan firman Tuhan, belajar kehendak Tuhan. Kita boleh mendengar-dengar, boleh kita juga mencatatnya. Sesudah ibadah ini kita renungkan lagi, kita baca ulang lagi. Marilah kita isi hari-hari kita ini Tuhan dengan selalu membaca isi kitab suci ini, mempelajari, sehingga apa yang diperintahkan Tuhan itu kita ikuti. Jadi Tuhan itu tidak memberikan kita beban yang berat, saudara. Jadi Taurat atau hukumnya Tuhan itu tidak berat-berat, Tuhan. Hanya kita ini mau nggak kita ikuti perintahnya saja. Gitu. Ya. Makanya kalau kita baca namanya Ulangan 30 di sana, firman itu tidak di langit, firman itu tidak seberang laut, firman itu ada di mulutmu dan di hatimu. Marilah kita memperhatikan itu, kita sediakan poin, catatan, sehingga ibadah Sabat ini tidak sia-sia, saudara. Ya. Jadi bukan datang Sabat itu sebagai rutinitas saja, habis itu tidak beroleh apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Ya. Jadi Tuhan kehendaki itu supaya benar-benar itu kita perhatikan lah. Ya. Kita membaca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu dengan berurutan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Ya. Sebenarnya kan 5 kitab kan tidak berat-berat banget sih. Ya. Kita baca dari Kejadian sampai Ulangan, susah nggak susah. Saya rata-rata kalau baca kitab suci kayak 5 kitab ini paling ya 3 hari lah, 3 hari itu pasti selesai lah. Kalau saya baca ya, misalnya Matitia sampai Wahyu, ya 4 hari itu pasti selesai saya baca, karena saya suka sekali untuk membaca ini. Itulah roh Tuhan yang memampukan sehingga saya baca dan baca sampai saya bicara ini di atas mimbar ini. Saya tidak bohong, saya tidak tambah-tambahkan, sudah 190 kali 190 kali selama 24 tahun ini saya pelajari, saya teliti isi kitab suci ini. Sehingga saya boleh sampaikan dari mimbar ini. Jemaat maupun pendengar ini kan hanya modalnya kan duduk, siapkan dulu poin, mencatat, ya. Habis itu direnungkan lagi, ya. Supaya dalam rumah tangga kau seorang bapak menjadi guru, ya. Nggak usah jadi imam lah, kalau imam itu jadi guru lah, ya. Jadi guru dulu lah, jadi contoh dalam rumah tangga. Kalau kau selamatkan keluargamu, kalau kau memiliki pemahaman yang benar, pemahaman isi kitab suci. Karena isi kitab suci ini penelitian saya selama 24 tahun banyak sekali yang kadang-kadang ditambahi, kadang-kadang dikurangi, kan itu banyak. Jadi saya sudah mencatat semuanya di dalam. Jadi ada catatannya ya. Selama 20 tahun ini, 24 tahun saya teliti kitab suci. Kali ini pagi ini kita belajar bersama-sama, terambil dari Matitia. Ya, Matitia, kalau lembaga kitab Indonesia itu Matius, kalau di Eropa sana Mateo. Itulah kejahatan manusia ini, ya, merubah-rubah nama orang. Sudah mati kok dirubah-rubah nama orang. Ya. Kalau kita tidak tekun benar, saudara, ya, itu berbahaya. Kalau kita tidak teliti yang benar nih isi kitab suci ini, saudara, berbahaya loh, saudara, ya. Banyak sekali orang mengatakan ini loh jalan lurus, ini loh jalan lebar. Pagi ini kita belajar bersama-sama Matitia 7 ayatnya 12 sampai 14. Jadi Matitia 7 ayatnya 12 sampai 14. Silakan satu orang membaca ya. Karena Matitia itu ada 29 ayat ya. Sebaiknya mungkin saudara akan baca keseluruhan. Tapi hari ini, pagi ini kita ambil saja dari 12 sampai ke 14.
Jadi ayat 12 sampai 14, silakan dibaca yang kencang. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikian firman. Cobalah saudara. Jadi kalau kita baca namanya Injil ini, tidak pernah ketemukan di dalamnya, karena ada 4 orang, jadi 4 penginjil di situ, Matitia, Markus, Luka, dan namanya Yohanan. Ini keempat penginjil, ya. Jadi keempat penginjil ini hampir sama saja lah, ya, tulisan-tulisan di dalam, ya. Kalau ada pun satu tidak tulis, tapi yang lain nanti akan menulis, ya. Ternyata keempat penginjil ini tidak pernah ada satu kata pun untuk namanya meninggalkan hukum Tuhan. Jadi keempat penginjil ini tidak ada satu orang pun yang mengatakan bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku, ya. Karena tadi kalau kita baca tadi ini, ya, itu yang ketentuan hukum atau ketentuan Taurat, ya. Coba ulang lagi ayatnya 12. Ayatnya 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi itulah isi kitab Taurat dan kitab para nabi, ya. Sangat jelas di sini. Makanya harus tuntas ini. Kalau membaca kitab suci ini memang harus tuntas, saudara. Jangan dipotong-potong, ya. Makanya saya mengatakan dari awal dulu, ambillah waktu-waktu untuk dibaca namanya dari Matitia ini sampai namanya Wahyu. Kalau saya membaca dari Matitia sampai Wahyu itu ya 4 hari selesai nggak? Bisa nggak? Sangat bisa. Kalau kita mau. Ya. Bagaimana namanya engkau mengetahui di dalamnya kalau engkau tidak pernah mempelajari kitab suci ini, tidak mau membaca, ya. Apalagi mau meneliti, kan begitu. Saya ini kan 24 tahun, saya teliti kan isi kitab suci. Hanya berulang-ulang kali. 24 tahun berarti saya penganggur. Oh bukan saya pengangguran. Saya ini pemburu uang awalnya. Saya buru tuh uang. Saya buru uang ini seluruh Indonesia lah. Dapat nggak? Iya dapat lah. Ya. Terus saya dapat duit itu untuk apanya? Benar nggak di hadapan Tuhan? Tidak loh saudara. Dosa itu makin menumpuk-numpuk. Orang banyak uang itu saudara, ya. Wow, halalkan segala cara loh. Saya ini orangnya. Jadi kalau ada orang begitu nanti nonton apa saya lihat saya, oh mungkin karena dia nganggur sehingga bisa dia baca kitab. Saya bukan pengangguran. Saya punya ilmu teknik. Ya toh? Coba Pak. Biar begini-begini pun saya pengusaha juga gitu, ya. Dari tahun 2000 itulah saya teliti kitab suci ini, saya baca. Kenapa sih saya mau baca? Ya. Apakah dari saya juga? Oh bukan. Ya. Saya yakin bukan dari saya sendiri, tapi itulah adalah Roh Tuhan. Ya. Roh Kudus lah itu menuntun. Ya. Jadi Roh Kudus itu adalah kewibawaan Tuhan. Ya. Coba kan kekuatan Tuhan memampukan saya untuk saya baca. Ya. Makanya kalau ditanya baca kitab suci. Kalau saya baca kitab suci ya saya dari pagi bila perlu sampai pagi juga bisa, sangat bisa. Kok bisa? Ya itu tadi. Ada sesuatu di dalam, ada dorongan gitu kan, sehingga saya mampu untuk membaca kitab suci. Ya, karena memang saya terbiasa loh saudara, saya terbiasa dengan ilmu sekuler. Karena saya di teknik kan. Teknik itu orang teknik itu ilmu presisi loh saudara ya. Jadi ilmu teknik itu ilmu presisi. Jadi saya dulu membaca ada buku panduannya gitu. Saya pelajari, saya teliti kan gitu. Orang teknik itu harus teliti loh saudara ya. Ya, tidak sama dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu teknik itu sangat harus teliti betul. Salah
belajari atau salah memasak itu pasal namanya. Begitu juga lah namanya keilmu rohaniannya ini. Saya teliti bertahun-tahun ya. Sekalipun saya kerja tetap juga saya akan pelajari, saya membaca ya. Sehingga saya tahu ya, apa yang kita dengar bersama hari ini. Karena lebarnya pintu, banyak sekali orang yang masuk. Karena sempitnya jalan, sedikit sekali orang yang masuk katanya. Ya. Apa sih maksudnya di situ? Kalau engkau hanya mendengar di situ, engkau tidak teliti kitab suci ini, lu nggak tahu. Tapi kalau engkau membaca, meneliti, baru engkau sadar apa sih yang namanya apa pintu yang lebar itu dan pintu yang sempit, saudara. Ya. Pintu yang lebar ini penyesat, saudara, menyesatkan orang. Ya toh? Kata firman begini, tapi di mimbarnya begini, berbeda, bertolak belakang. Makanya saya berulang-ulang kali, banyak sekali di mimbar-mimbar ini, saudara, dorong orang masuk yang pintu lebar tadi. Contoh, misalnya mereka itu, oh ini Taurat itu sudah tidak zamannya lagi. Ini yang berkata-kata di mimbar ini, saudara, bukan orang sembarangan loh, saudara ya. Ada pendidikannya. Ya, ingat ya, dengan ada pendidikannya mereka, gampang sekali mereka menggiring orang masuk jurang itu. Ingatlah baik-baik, saudara ya. Ya. Kalau engkau baca Matitia ini, makanya saya mengatakan kalau baca Matitia ini dari 1 sampai 5 ini, supaya engkau tidak gagal paham, sampai 7 ini, supaya tidak gagal paham. Khususnya 7 ini, ya. 7 ini kan 29 ayat ini dibaca, ya. Coba ayat terakhir di sana, makanya Taurat itu sebagai pondasi, ya. Tidak belajar benar isi kitab suci ini, saudara. Sama dengan orang membangun mendirikan bangunan itu di atas pasir. Akhirnya datang banjir, sapulah kan gitu ya. Tapi kalau engkau mempelajari, engkau meneliti, engkau melakukan apa yang Tuhan mau itu, seperti namanya pondasi yang benar. Pondasi yang benar itu akan dia gali ya, dalam-dalam ya. Dia akan susun batu ya. Makanya saya mengatakan kalau Evan ini ahli bangunan loh, saudara ya. Ya. Jadi ahlinya, jadi Evan ini ahli pondasi ya, karena di ITB sana diambil S2-nya kan memang seperti itu ya, karena dia teknik sipil kan begitu, jadi dia tahu, dia hitung betul ya, waktu dia dirikan pondasi ini ya, berapa lantai itu dia tahu nanti pondasinya harus berapa, ada hitungannya ya, seperti Ina juga ini kan dia konsultan kan, jadi hitung mereka ini gitu ya, karena mereka ini ilmu teknik, saudara ya, jadi teknik itu nggak boleh salah sih. Begitu juga kerohaniannya ini. Makanya coba contoh kalau kita baca namanya Matitia 5 ini yang saya ulang-ulang terus kan begitu ya. Matitia 5 di ayat 17 sampai 20 itu, aku datang itu bukan meniadakan Taurat ya. Bukan meniadakan 1 titik 1 iota. Meninggal langit dan bumi lenyap daripada namanya menghilangkan 1 titik 1 iota. Coba merenungkan ini, saudara ya, bukan saya menakut-nakutkan ya, tapi renungkan baik-baik ini. Tapi apa yang terjadi kalau di mimbar ini dengan lantangnya mereka menantang Tuhan bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku, saudara, menipu ini. Nah, akhirnya apa? Banyak orang-orang yang masuk di situ ya, karena lebarnya pintu katanya ya, banyak sekali orang masuk. Karena sempitnya pintu, sedikit orang, apa sih yang dimaksud ini? Makanya coba kalau kita lihat yang banyak mendengar namanya apa, Taurat ini, mereka pasti dalam pikiran mereka ini manusia-manusia ini, kelompok ini katanya mereka kembali zaman bahula. Cobalah saudara, ya. Coba kita lihat-lihat yang banyak-banyak itu mendengar nama Yahweh, mereka menghujat loh, saudara. Padahal kitab yang dia pegang itu, ya. Yang dipegang itu orang Indonesia ini, yang dicetak lembaga kitab Indonesia, itu masih ada Yahweh ya. Kenapa begitu gampangnya dia menghujat namanya? Karena dia tidak pernah mempelajari kitab suci ini. Itu yang dimaksud tadi, karena lebarnya pintu, banyak sekali yang masuk di situ. Apalagi kalau di mimbarnya ini dia sudah ada gelarnya. Dia tidak perhatikan lagi perkataan yang di mimbar dengan isi kitab sucinya, saudara. Ya,
Coba kan? Jadi mereka membabi buta. Makanya saya mengatakan di mimbar itu sampai saat ini itu musuhnya Tuhan. Karena mereka menyatakan namanya hukumnya Tuhan, mereka robah isi kitab suci ini. Ya, coba kan di YouTube kan saya bacakan bagaimana itu orang-orang Kristen merobah. Ngamuk-ngamuk itu orang Kristen sudah. Hanya yang mengatakan itu dia tidak pakai pasal dan ayat. Coba kan, kalau saya ditanya mana yang berubah, oh ada catatannya saudara. Ada aja. Siapa yang berani nantang aja. Ya. Bawa kitab yang sama. Jangan bawa kitabnya yang bukan apanya hukumnya Tuhan. Jangan, bawa saja kitab yang sama ini yang kita pegang kan gitu. Ya. Jadi banyak sekali. Ingat loh ya, Luka 13 ayatnya 23, 24. Luka 13 ayatnya 23 sampai 24. Ini sama sebenarnya sama, tapi dia lebih penjelasannya lebih apalah, mungkin lebih mantap bagi saya. Luka 13 ayat 23 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yeshua kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Coba dicatat ini, ada yang pertama, sedikit nggak orang yang masuk, yang diselamatkan. Berjuanglah melalui pintu yang sesat ini. Coba kan? Sesudah saya merenung, oh pantasan namanya orang Kristen mengajak sekian orang itu supaya mereka bebas. Coba sekarang kalau mereka tinggalkan namanya hukum Tuhan atau Taurat, terus pakai apa? Karena namanya Injil ini, Matius sampai Wahyu itu tidak ada namanya ajaran baru. Semua itu dikutip dari namanya kitab Taurat dan kitab para nabi, saudara. Supaya saudara itu tidak gagal paham, jemaat maupun di luar sana pendengar gitu. Nontonlah khotbah ini sampai tuntas. Dicatatlah nanti, direnungkan lagi nanti saudara. Ya dong? Jangan keraskan hati. Ya. Saya mengatakan, saya teliti ini kitab suci ini 24 tahun loh saudara ya, 190 kali ini saya baca. Ya. Tanpa berhenti loh ya, konsisten. Selama 24 tahun saya teliti kitab suci ini. Saya tidak pernah berhenti satu hari pun saya baca ini. Sehingga saya sampaikan ini. Coba kan? Coba kita lanjut nanti ya. Ada lagi katanya nanti, ini dicatat oleh Luka juga. Apa sih yang kami lakukan Tuhan supaya kami selamat? Ya. Ternyata juga dikembalikan kepada hukumnya Tuhan. Tapi begitu namanya Nabi Mimbar sekarang zaman Edan ini, waktu kitab suci ini diterjemahkan dari Eropa itu masuk di Indonesia ini, tidak ada yang mengkoreksi ini. Coba kan? Ya, didiamkan saja. Jadi sudah dari generasi ke generasi itu, dari mulut ke mulut itu sampai saat ini. Ya, coba kan? Mereka tetap piara ini. Penyesatan yang luar biasa ini saudara kan. Ya. Coba kalau saudara saja, sekian orang saja mendengar khotbah ini, terus mulai nanti diteliti kitab suci, besok lo tidak akan ikut namanya yang banyak-banyak, 100% lo tidak akan mau. Coba kan, tidak akan mau, karena sangat menyesatkan di situ, sangat-sangat berbahaya lo saudara. Ya. Ingat tadi. Sedikit nggak orang yang diselamatkan? Berjuanglah melalui pintu yang sesat itu. Berjuang loh katanya. Ya. Karena ada orang yang mau pengen masuk tapi tidak bisa katanya. Coba kan. Sekarang orang-orang itu tidak mau peduli lagi baca kitab suci. Loh, sekian orang Kristen ini yang ada di kolong langit itu tidak mau loh saudara. Jadi dia ini mengandalkan Pak Pendetanya. Karena Pak Pendetanya katanya sekolah ini kan sudah dari generasi ini ya, tetap saja seperti itu, tidak akan berubah. Kata-kata tadi kan bahwa Taurat itu bukan zamannya lagi ya. Coba kan gitu kan, jangan kita bawa zaman-zaman kuno gitu. Kalau kita teliti kitab suci ini, hukum Tuhan tidak ada kok di sini yang namanya kuno ya. Dan juga tidak ada yang beras.
Yang jadi berat ini, yang jadi sulit nanti kalau dia sudah di mimbar, apalagi mereka sudah mulai kuasai bahasa asing. Coba kan? Padahal di depannya sendiri pun juga nggak ngerti itu bahasa asingnya. Dia paksakan itu. Makanya sudah dinubuatkan kalau engkau baca namanya 2 Timotius 4 di sana, mereka akan cari guru-guru untuk menyenangkan telinganya. Mereka nanti sampai akhir zaman itu mereka carilah guru-guru ini untuk menyenangkan telinganya. Coba saudara, ya. Jadi dia tidak lihat lagi dari mulut Pak Pendetanya tadi dengan isi kitab sucinya, Pak nggak peduli itu. Ya, itulah yang terjadi loh saudara ya. Ya, sampai saat ini, ya, berjuanglah melalui pintu yang sesat. Berjuang maksudnya apa? Harus kau berusaha untuk kau meneliti kitab suci ini. Ya, karena Tuhan kehendaki itu kalau engkau punya pemahamannya apa firman Tuhan. Kalau kau mengenal Tuhan yang benar, ya, tidak salah loh namanya mereka sekolah segala macam itu. Tapi kalau kamu berkata benar, ya, supaya kita tahu ini apakah mereka benar tidak benar, makanya kita ini harus punya modal juga. Modal kita tuh apa? Ya, modal kita hanya bisa membaca loh saudara, mempelajari ini. Ya. Karena disarankan sana di hukumnya Tuhan sana, jangan ditambah, jangan dikurangi. Ikuti saja apa yang itu yang dikehendaki. Jadi Tuhan itu ingat ya, isi kitab suci ini tidak menghendaki siapapun juga yang menafsir tadi itu. Tuhan nggak mau. Yang Tuhan mau itu ikuti saja apa yang diperintahkan saudara. Makanya kalau kau baca lengkap nanti, karena beberapa judul itu dikasih judul namanya Lembaga Kitab Indonesia. Tapi kalau aslinya tidak ada judul. Jadi kitab suci ini tidak ada judul sebenarnya. Apakah salah juga nggak lembaga kita kasih judul? Tidak salah-salah amat kan begitu loh kan? Hanya ada judul-judul juga yang bermasalah juga saudara. Ya? Seperti judul yang saya bilang yang di Ibrani atau urusan aslinya Iprim sana 8 itu, lembaga kitab Indonesia itu dikasih judul di atas perjanjian baru. Coba kan? Ya? Jadi kalau orang tidak teliti kitab suci di situ, yang namanya Ibrani 8 itu saudara masuk perangkap loh saudara, masuk perangkap di situ. Ya. Itulah yang sudah dicatat oleh namanya Amsal. Ya. Jadi Amsal 14 ayat 12, Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Coba kan? Supaya kita ini jalan lurus benar atau tidak. Ya. Makanya sudah dicatat di sana, ya, Amsal sana ada orang mengatakan jalan lurus, tapi di ujungnya apa? Jurang saudara. Ya. Begitu juga kan 2 kali sih diucapkan namanya Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya. Jadi ada orang mengatakan ini loh jalan lebar, tapi ingat katanya di ujungnya apa? Makanya kita ini sudah punya modal juga. Modal kita apa? Modal kita hanya kita baca kitab suci ini, supaya ini kita tidak ditipu dari mimbar ini saudara. Ya. Makanya saya mengatakan orang Indonesia saja yang bertahan sampai saat ini. Mereka bertahan saudara, bukan bertahan dalam kebenaran. Dia bertahan karena apa? Isi perutnya. Cobalah saudara, mereka bertahan loh sekarang. Penyesatan dari Eropa ini mereka piara di Indonesia di sini. Tetap saja sampai sekarang itu Allah tidak berlaku lagi. Akhirnya mereka ganti hukum Tuhan ini kan. Apa sih yang mereka ganti? Yang paling kita lihat yang diganti ini, yaitu tadi Sabatnya jadi minggu saudara. Coba, ya, Sabat jadi minggu. Kalau ditanya dasarmu apa? Nganga. Coba, saudara, ya. Mereka pokoknya ada saja mereka ngomong lah, kan gitu kan. Makanya kalau kita baca di dalam namanya Matius 23 di sana, orang-orang orang Israel itu mengatakan bahwa kamu keturunan ular beludak. Jadi ular itu tidak pernah lurus, pasti dia belok-belok itu loh. Tiap kita tanya nanti dasarmu apa? Coba saudara, nggak memadai.
Ya. Nggak memadai loh saudara ya. Jadi ingat Amsal bilang ada yang mengatakan jalan lurus tapi ternyata di ujungnya maut saudara. Supaya engkau tahu ini apakah nanti lurus atau tidak lurus ya, harus kita pelajari kitab suci ini, kita teliti lah, kita mencatat kan gitu kan. Jangan mengharapkan, kalau mengharapkan namanya dari mimbar itu saudara, lo tidak akan dapat apa-apa. Yakin itu. Ya, tetap saja kamu didorong, dipaksa kamu untuk meninggalkan namanya hukum Tuhan ini. Ya, dipaksa loh kita ini meninggalkan hukum Tuhan loh saudara. Ya, coba kan. Ya, saya sudah berapa tahun saya tinggalkan saja itu saudara. Saya tinggalkan, saya ajak anak istri saya, kedua anak saya. Coba. Ya. Bersyukurlah saya punya istri ini ya mau untuk membaca kitab suci. Ya. Sehingga kita dalam rumah tangga ini ada satu kesatuan, ya. Bukan kesatuan ikut-ikutan saja, ya. Melalui namanya belajar akan kitab suci ini. Coba kan, tidak gampang loh saudara ya. Makanya sahabat kita masuk dalam kebenaran itu memang tidak banyak sekali tantangan, ya. Banyak sekali tantangannya. Mau kita berkata benar itu saudara, banyak juga yang salah-salahi, ya. Makanya saya mengatakan di mimbar itu mereka mati-matian sampai sekarang itu karena diikuti saja. Ini kan dari Eropa ini. Ajaran-ajaran penyesatan ini kan dari Eropa masuk di Indonesia. Coba kan? Kenapa seperti itu? Ya, karena isi perut. Ya. Kalau kita baca Filipi 3 ayat 19 mengatakan apa? Filipi 3 ayatnya 19. Coba baca kencang itu. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Coba kan saudara, ya? Mereka tidak perhatikan lagi tadi, aku datang itu bukan meniadakan taruh 1.1 juta. Tidak memperhatikan ini lagi loh saudara. Akhirnya dari mulut ke mulut ini dari Eropa sana sampai saat ini kenapa seperti itu? Ya? Coba, kenapa seperti itu? Karena namanya isi perut. Kalau mereka namanya berkata benar atau kembali kepada hukumnya Tuhan, misal sekarang mereka kembali kepada hukumnya, ketentuan Tuhan tadi namanya hukumnya apanya, Taurat apanya, sahabatnya ini, kurang dong isi perutnya. Coba kan? Makanya mereka usaha mati-matian menipu orang yang tidak ada dasarnya, namanya hukumnya Tuhan dirobah. Makanya khotbah-khotbah yang saya yang lalu itu, ya, makanya namanya apa? Yunani itu dilambangkan kambing itu, karena mereka lah yang merubah hukum ini. Jadinya Sabat jadi Minggu, coba kan? Jadi namanya Pesak, jadi namanya Jumat Agung. Siapa yang merubah ini? Coba deh, menantang. Ada yang menantang nggak ini? Kita uji aja nanti isi kitab sucinya, gitu. Coba. Itulah tadi yang namanya jalan lebar dan jalan yang sempit. Supaya engkau mengetahui ini jalan lebar, jalan sempit ini, kita harus pelajari namanya isi kitab suci ini. Ambillah waktu-waktu, ya. Bacalah dengan tuntas, jangan dipotong-potong, ya. Coba, jangan dipotong-potong loh saudara ya. Coba, zaman namanya Noah. Atau dari Adam itu sampai ke Noah, berapa orang diselamatkan? Halo? Berapa orang? 8 Ingat baik-baik ya. Dari zaman Adam itu sampai ke Noah, jadi Noah ya. Jadi Noah, ini kembalikan nama-nama orang yang benar. Ya. Jangan sepelekan nama-nama ini saudara ya. Jadi tulisannya, kenapa saya mengatakan Noah? Ini ada bukunya. Buku ini ya, yang saya pelajari dulu ini dicetak Lembaga Kitab Indonesia loh saudara ya. Jadi tulisan aslinya itu ini ada di Lembaga Kitab Indonesia. Ini bukunya saya pegang. Jadi di sana ada tulisannya Noah, ya, N-O-A-H, Noah. Itu tulisannya loh saudara ya. Jadi nama orang itu Noah. Ya. Berapa orang? Hanya 8 orang loh saudara yang diselamatkan. Ya. Coba kan? Ya. Makanya nanti mari kita pelajari. Yang sekarang dari mimbar, oh kalau kita selamat itu karena kasih karunia. Hanya
sebatas itu, mereka tidak paparkan apa itu maksudnya kasih karunia. Coba kan, zaman Noah itu hanya 8 orang yang diselamatkan, saudara. Coba baca satu orang, namanya Kejadian 7 ayatnya 13. Supaya ini jelas loh ini saudara ya. Mari kita lihat nanti kenapa sih diselamatkan ini keluarga ini. Baca namanya Kejadian 7 ayatnya 13. Pada hari itu juga masuklah Noah serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Noah, dan istri Noah, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Coba kan. Jadi ternyata hanya 8 orang kan. Nah, penghukumannya ini bukan banjir lokal. Ini seluruh dunia. Jadi yang selamatkan pada waktu itu hanya 8 orang, ya. 3 anaknya. Jadi namanya Noah ini tidak punya anak lain lah saudara, hanya 3 anaknya. 3 anak yang tercatat di dalam siapa? Sem, Ham, dan Yafet dengan istrinya mereka masing-masing. Jadi istrinya Lot. Jadi ada 4 orang yang diselamatkan. Jadi ingat baik-baik ya. Ingat baik-baik. Yang diselamatkan itu hanya 4 orang. Kenapa diselamatkan hanya 4 orang? Halo? Kenapa hanya 4 orang yang diselamatkan? Ya? Kok tidak banyak? Halo? Ternyata kalau engkau teliti kitab suci yang benar itu hanya zaman Noah saja yang apa? Yang mengikuti perintah Tuhan. Amin kan? Hanya Noah saja yang memperhatikan namanya perintah Tuhan. Karena zaman Noah itu ada kita nggak? Zaman Noah sudah ada kita nggak? Terus apa? Ya. Jadi namanya lisan saudara. Hanya Noah. Coba kan? Makanya banyak sekali orang-orang yang namanya gagal paham itu karena dia bacanya sepotong. Dia tidak pernah mau baca tuntas ini. Ya. Coba kan? Nah, sebelum Noah, nanti kita lihat nanti kenapa diselamatkan ini, mari kita kupas tuntas ini namanya isi kitab suci ini, ya. Coba, waktu Sodom dan Amora itu dihukum berapa orang yang diselamatkan? Halo? Ya? Coba. Waktu namanya Sodom dan Amora ini dihukum hanya ada 3 orang. Awalnya berapa? Awalnya berapa? 4. Ya? Coba bayangkan aja dari namanya waktu mau dihukum namanya Sodom dan Amora itu hanya 3 orang akhirnya. Isinya Lot sendiri pun tidak diselamatkan. Kenapa dia tidak diselamatkan? Karena melanggar namanya perintah Tuhan. Karena menolak belak, akhirnya dia nggak garam sudah. Ya. Jadi kalau kamu baca sebelum namanya dihukum namanya Sodom dan Amora ini mampir dulu ke tempatnya siapa? Halo? Jadi ingat baik-baik tadi ya. Kenapa sih hanya 8 orang diselamatkan? Terus di sini juga kenapa sih hanya 3 orang yang diselamatkan? Ya. Kalau saya meneliti kitab suci ini yang diselamatkan ini bukan orang-orang yang ngawur, ya. Yang diselamatkan ini oleh kasih karunia tadi, mereka patuh kepada apa? Hukumnya Tuhan, ya. Makanya kalau kau baca Kejadian 18 ayat 16, ya. Dari ayat 16 sampai ke 33. Jadi saudara nanti ya. Jadi sebelum namanya Sodom dan Amora ini dihukum, Tuhan ini mampir dulu. Jadi ingat baik-baik ya. Kalau ada orang bilangnya di Injil tadi tulisan-tulisan orang tidak pernah ketemu Tuhan, itu orang nggak belajar kitab suci. Ya. Jadi Tuhan itu ya, datang dulu ke tempatnya Abraham. Waktu namanya datang ke Abraham itu ketemu Abraham melalui mimpi, penglihatan atau nyata. Halo? Ya? Kalau engkau baca namanya Kejadian 18 itu nyata. Jadi Tuhan datang itu dia tidak bawa kemuliaannya, ya, dengan seperti manusia saja
berhadapan muka bicara dengan namanya Abraham, saudara. Ya. Jadi pada waktu menuju ke apanya Sodom dan Amora, Tuhan bilang, apakah saya sembunyikan kepada Abraham ini? Ya. Jadi Tuhan mengatakan, kalau kau baca namanya ayatnya 16, tadi Kejadian 18 ayat 16 sampai ke 33, apakah saya sembunyikan kepada Abraham? Akhirnya dia tidak sembunyikan. Baru disitulah Abraham sadar yang bicara dengan dia adalah Tuhan itu sendiri, saudara. Jadi ada 3 orang di situ, ya. Tuhan Yahweh dengan kedua malaikatnya. Supaya kita ini mengerti, memahami, makanya kita baca namanya Kejadian 18 maupun Kejadian 19, saudara. Jadi 2 orang ini menuju kepada ke Sodom dan Amora. Jadi Abraham mengatakan, Tuhan, kalau engkau baca nanti 16 ya sampai namanya 32, baca sendiri saja nanti karena cukup panjang itu. Jadi mengatakan Abraham, misalkan di Sodom dan Amora itu ada 50 orang, kira-kira hukum nggak? Apa jawabannya? Saya tidak akan menghukum. Kalau ada saja 50 orang di sana, nanti saya tidak akan hukum, ya. Makanya terakhir sekali perkataannya Abraham ini, misalkan sekarang ada 10 orang di Sodom dan Amora, hukum nggak Sodom Amora? Jawabannya apa? Tidak. Ternyata di Sodom dan Amora itu tidak ada 10 orang yang benar, ya. Coba, hanya ada namanya 4 orang. Istrinya Lot punya istri dan kedua anaknya, ya. Tapi akhirnya mereka melarikan diri. Istrinya Lot sendiri pun tidak diselamatkan. Ayat 32 tadi. Ayat 32 tadi, Kejadian 18 ayat 32. Supaya kita ini mencatat, saudara, apa yang dimaksud ini. Jalan lebar dan jalan sempit ini, saudara, ya. Jalan sempit itu kalau engkau mau benar-benar mengikuti akan perintah Tuhan. Tapi persoalannya, ada gak yang menurut perintah Tuhan sama sekali? Tidak ada, hampir tidak ada ini, saudara. Saya mau sampaikan, ya. Ayat 32, Kejadian 18 ayat 32. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Coba bayangkan aja, Tuhan, kalau ada 10 orang di sana, kira-kira engkau musnahkan enggak? Dia mengatakan makanya kata Lukas tadi, sedikit enggak orang yang diselamatkan? Berjuanglah kalian melalui pintu yang sempit itu. Halo? Mau ikutin kata Pak Pendeta atau mau ikutin isi kitab suci? Halo? Pelajari namanya kitab suci ini. Pelajari. Ya. Jangan ikut-ikut pembohong dari mimbar ini, saudara. Tadi sudah mengatakan, ya, Tuhan mereka adalah perut mereka. Misalnya mereka mau kembali kepada yang benar, karena kalau tidak ada yang datang ke rumah ibadah, mau makan apa? Mereka bisa kerja sekuler? Tidak mungkin mereka bisa. Yakin orang-orang yang sekolah teologi, ilmu sekolah nggak mampu mereka, maka mereka masuk di sini. Bukan masuk di sini mereka sekolah itu untuk mengajari yang benar. Tetap saja dipiaralah ini penyesatan dari Eropa sampai saat ini dipiara. Harus kita bongkar ini, saudara. Kalau ada yang mau mendengar, kalau dia tidak mendengar juga kan sudah ada dalam kitab sucinya. Sampaikan saja kepada mereka. Mereka mau dengar atau tidak dengar, sampaikan saja. Gitu? Sampaikan saja. Ini ditujukan kepada namanya orang-orang Israel, saudara. Kalau kita baca namanya Yesaya, Yeremia itu, saudara, sampaikan saja kepada mereka. Mereka mau terima tidak terima, sampaikan saja. Manusia tegar tengguh ini julukannya orang-orang Israel, saudara, kan Tuhan marah sekali itu. Makanya saya mengatakan, dari isi kitab suci, dari Kejadian, tidak pernah memerintah ada perintah Tuhan itu bikin ibadah baru. Coba kan ada aliran-aliran, tidak pernah ada. Saya mau sampaikan, tidak pernah ada. Kalau ada, kata tunjukkan pasal ayatnya, saya mau lawan itu. Ya.
Coba kan? Dari namanya Kejadian sampai Maliaki itu tidak pernah ketemukan. Yang kita ketemukan di dalam supaya orang kembali ke hukumnya Tuhan itu. Supaya orang kembali kepada Taurat. Tidak ada yang lain loh saudara. Itu ajarannya. Ya. Jadi ingat ya, Sodom dan Amora hanya berapa? Akhirnya hanya tiga orang yang diselamatkan saudara. Ya, coba baca itu hanya Kejadian 19 ayat 26 loncat ke 30. 26 loncat ke 30. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Coba. Jadi di situ langsung dia menoleh ke belakang, dia tidak mendengar tadi kata malaikat-malaikat. Jangan sampai engkau menoleh belakang loh ya. Kalau engkau menoleh belakang mati. Benar kan? Dia langgar juga. Ayat 30. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Jadi hanya yang diselamatkan Sodom dan Amora itu tidak ada 10 orang, hanya diselamatkan ada 3 orang saudara. Ya. Jadi ini harus dicatat ini saudara ya, harus dicatat baik. Ini warning, ya, warning zaman rasul-rasul ini, ya, supaya jangan ikut-ikutkan kebanyakan orang ini yang menyeleweng ini. Ya. Jangan ikut-ikutan penyeleweng-penyeleweng dari generasi-generasi ini. Supaya engkau tidak ikut-ikutan ini, pelajari namanya isi kitab suci. Amin. Pelajari, jangan bosan-bosan. Kan gitu, ya. Saya mau beritahukan, zaman namanya orang Israel itu keluar dari Misraim, berapa orang diselamatkan? Masuk tanah Kanaan itu berapa orang diselamatkan? Hah? Hanya 2 orang yang diselamatkan. Ingat baik-baik ya, pada waktu bangsa Israel ini keluar dari Misraim menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan itu hanya yang diselamatkan hanya 2 orang. Ingat baik-baik ya, ini ada jutaan orang loh saudara ya, tapi yang masuk dalam tanah perjanjian itu adalah namanya 2 orang. Siapa 2 orang? Namanya Yosua bin Nun sama Kaleb bin Yefune. Jadi memang sesudah seliti kitab suci ini, memang kedua orang ini tidak catat. Nah, mereka sangat sempurna, ya. Coba tidak neko-neko saudara, apa yang diperintahkan Tuhan mereka nurut, sehingga kedua orang inilah yang membawa orang Israel masuk tanah Kanaan. Sedangkan namanya 3 orang bersaudara ini, siapa yang 3 orang bersaudara yang tidak masuk? Mose. Nah, jadi ada namanya Miriam, kakak perempuannya Mose. Nomor 2 adalah Aharon. Nama nomor 3 ada namanya Ketiga orang tidak masuk. Kenapa mereka tidak masuk? Halo. Ya, coba kan. Coba baca dulu. Ini masalahnya apa sih? Sakut pautnya tadi dia belum berjuang lah namanya melalui pintu yang sesat ini. Coba Bilangan 14 ayat 6. Bilangan 14 ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Ya. Jadi mereka mengoyakkan pakaian tadi, mereka bilang wah di sana lah begini dan begini. Mereka mengoyakkan pakaian. Akhirnya apa? Hanya 2 orang diselamatkan 21 sampai 24. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Yahweh memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Misraim dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Coba kan hanya 2 orang yang akan masuk 38. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Coba saudara. Akhirnya hanya 2 orang yang masuk saudara. Sedangkan yang jutaan orang termasuk juga Mose ini tidak masuk. Kenapa Mose tidak masuk? Halo. Halo? Teledor kata-kata. Teledor kata-katanya betul. Ya, coba kan. Mari kita catat ini.
Jadi ingat baik-baik ya, ingat baik-baik pendengar, mau jemaat pendengar ini, apa yang dilakukan Moses ini sepintas itu saudara, tidak ada apa-apanya. Coba, akhirnya dia juga tidak masuk. Bagaimana namanya kalau hukum-hukumnya Koroba ini? Bukankah tadi itu mengajak orang ini loh jalan yang lebar? Buanglah saja Taurat ini, ya, karena sudah kuno, ya, dekat ke namanya kemusnahan. Cobalah saudara, ya, siapa ini pengajar-pengajar ini siapa? Yang memperdaya manusia ini siapa? Itu Tuhan atau iblis? Ya, menghalang-halang ini siapa? Yang masuk tempat sempit ini, ya, Tuhan iblis nggak akan mau di situ. Ya. Ingat perkataan Moses sepele, tapi akhirnya tidak masuk. Coba satu orang, Bilangan 20 ayat 10 sampai ke 12, yang kencang. Bilangan 20 ayatnya 10 sampai ke 12. Ketika Moses dan Aaron telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Moses mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Yahweh berfirman kepada Moses dan Aaron, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang aku berikan kepada mereka. Coba, kalau orang meneliti benar dan baik, kata orang di luar, oh karena dia pukul segala macam, itu bodoh, dia kurang teliti. Kalau kita teliti baik-baik, ada perkataannya yang keluar dari perintah Tuhan. Apa katanya? Apakah kami? Bukan Tuhan lagi, apa? Hai kamu orang-orang durhaka, apakah kami keluarkan air dari gunung ini? Coba. Bukan Tuhan lagi, tapi apakah kami? Bukan dia bilang apakah Tuhan akan keluarkan air dari gunung, tapi mereka apakah kami? Itulah yang mereka katakan teledor kata-kata. Dengan teledor kata-katanya, Moses tidak masuk, saudara. Ya, coba teledor kata-katanya di mana? Baca namanya Mazmur 106 ayatnya 32-33. Perhatikan di situ. Ini loh sepele loh tadi ini. Apakah kami ini keluarkan air dari gunung itu? Kata kami loh ini. Apakah kami yang keluarkan? Ini loh apa yang dikatakan di Mazmur, teledor kata-katanya. Baca. Mereka membesarkan dia dekat air Meriba sehingga Moses kena celaka karena mereka, sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Coba dengan teledor kata-katanya tadi, apakah kami ini keluarkan air? Akhirnya katanya kalian juga tidak masuk. Moses engkau tidak akan masuk. Coba, coba, benar nggak Moses masuk atau tidak masuk? Ya? Moses itu masuk tanah perjanjian atau tidak masuk? Tidak masuk. Ada orang lagi sekarang, ya, katanya, oh Moses pernah masuk katanya. Ini namanya Pak Pendeta ini memang harus belajar lagi. Ya, saya kemarin katanya disampaikan, oh sekarang Pak Pendeta saya bilangin, Moses itu pernah karena diambil namanya apa? Waktu namanya apa? Matitia 17 waktu Moses dengan Elia itu bicara dengan Tuhan Yesus, dia dianggapin Moses itu masuk di tanah apa? Karena ini Pak Pendeta ini dia belajar dulu, ya. Belajar lagi lah supaya agak pintar sedikit. Jadi namanya Moses karena teledor kata-kata tadi, Moses tidak masuk. Coba namanya Ulangan 32 ayatnya 48-52. Ayat 48-52 yang cepat. Pada hari itulah juga Yahweh berfirman kepada Moses, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikuburkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Aaron kakakmu sudah meninggal di gunung Hor, dan dikuburkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel dekat mata air Meriba di Kades,
di padang Gurun Zin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Coba kamu tidak akan masuk di sana. Lanjut, namanya Ulangan 34 ayat 1 sampai 7 yang cepat. Supaya mencatat ini, kalau ada orang bilang oh dia masuk sini, itu bohong. Jadi dari lahirnya namanya Moses itu belum pernah masuk, namanya kan jadi dia tidak menyeberang sungai Yordan, saudara. Ya. Coba kan, dia mati di situ. 34, namanya Ulangan 34 ayat 1 sampai 7. Kemudian naiklah Mose dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Yahweh memperlihatkan kepadanya ke seluruh negeri itu di daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Yahweh kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Mose, hamba Yahweh itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Yahweh, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Mose berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Coba saudara, jadi Mose ini tidak masuk, saudara. Makanya naik saja, lu lihat saja di sana, tapi engkau tidak boleh masuk karena terledor kata-kata. Ini sepele, tapi Mose tidak masuk, saudara. Coba. Apalagi kalau kamu bilang namanya Taurat tidak boleh masuk, sudah tidak berlaku lagi, apa yang terjadi? Banyak orang ini yang mengikuti, tapi ingat baik-baik, ujungnya apa? Halo? Ujungnya apa? Maut, mati. Ingat baik, siapapun dia, malaikat pun, siapapun dia yang mengatakan itu Taurat tidak berlaku lagi, tunggu waktunya. Bukan saya yang menghakimi, tapi apa yang kita sudah baca tadi. Ada orang mengatakan jalannya lurus, tapi ternyata di ujungnya maut. Ingat baik-baik, siapapun engkau, kau orang manapun, bangsa manapun, sekalipun malaikat, mengatakan Taurat itu sudah tidak berlaku, mati. Secara rohani ini manusia sudah mati. Ya kan? Coba kita lihat sekarang ini di dunia ini. Karena mereka menolak hukum Tuhan, akhirnya ada bencana malapetaka yang luar biasa sekarang ini. Ya, penyakit di mana-mana, saudara, hancur. Ya. Katanya saya ini baiknya Tuhan, saya ini rumahnya Tuhan. Tapi lu mati karena penyakit. Kenapa seperti itu? Karena engkau menolak namanya hukum Tuhan. Ya. Ini loh jalan yang lebar, masuk rame-rame. Tapi ingat katanya di ujungnya sana maut. Siapa yang melanggar hukum Tuhan, ya, sekalipun yang paling kecil, akan duduk di tempat yang terendah. Terendah apa? Halo? Neraka loh, saudara ya. Ingat baik-baik. Ini bukan ancaman kosong. Tuhan itu tidak akan pernah terpeletot. Perkataannya Tuhan itu tidak pernah akan dia narik lagi, kekal adanya. Saya mau beritahu Pak, ya, kalau engkau tetap bandel, ajaran-ajaran mimpal ini yang menyesatkan ini, ya, dari generasi ke generasi ini, cepat atau lambat, ini sekarang sudah nampak di depan kita ini sudah kelihatan, saudara, bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka. Ya, coba. Tahun berapa itu saudara kena tsunami? Itu jutaan orang mati. Catat nggak dalam namanya apa kitab suci? Dicatat kalau engkau baca namanya Yeremia 25 di sana ayat 31 sampai 30 ya, sampai 30 berapa? 34 sampai 33 sangat jelas. Manusia nanti akan tidak bisa dikuburin lagi, mereka akan jadi pupuk. Coba. Berapa orang, jutaan orang mati kena tsunami, saudara. Coba kan? Ada yang tidak ditelan itu, saudara, digeret itu masuk di dalam, saudara. Ini malapetaka namanya. Malapetaka yang luar biasa. Manusia juga tidak sadar sampai saat ini. Makanya hari ini saya bersampaikan supaya kau mencatat. Bukan saya akan menggurui. Memang catatannya seperti itu, tinggal engkau mau nggak
mengikuti itu saja. Kalau engkau tidak mau, yang penting sudah saya sampaikan. Saya tidak akan menguras hartamu. Ya. Tinggal kau duduk di rumahmu, kau catat, kau ajarkan. Kalau engkau seorang bapak, kau ajarkan kepada istrimu, anak-anak. Selamatkan dirimu dulu. Selamatkan juga keluarga. Kalau engkau mau saja mencatat ini, kalau engkau mau saja mengikuti khotbah ini, ya, coba. Karena khotbah saya bukan mengada-ngada seperti yang di luar sana, yang tidak ada tulisannya diajarkan orang. Taurat itu tidak berlaku, sudah sampai kemusnahannya sudah tua, usang buang. Siapa penulis ini? Ini adalah antek-anteknya iblis ini, saudara, menghalangi. Coba kan? Ini bukan saya yang mengancam. Tulisan-tulisan di dalam isi kitab suci itu yang mengancam. Gitu? Saya tidak pernah menghakimi, yang menghakimi katanya di firman. Firman yang dimaksud apa? Isi kitab suci itu yang menghakimi. Lo langgar begini, ini ada lo pasal ayat segini, kau dihukum katanya. Itu yang menghukum. Ya. Jadi ingat baik-baik ya. Ini perkataannya keras, tapi tidak main-main. Ya. Bagaimana manusia ini terus akan diayak, dipres. Ya tadi kan namanya kan ada orang katanya mau masuk itu, tapi tidak bisa katanya. Berusahalah masuk pintu yang sesat. Berusahalah. Harus kita berusaha. Kenapa saya mengatakan kita orang asing itu berusaha? Ini secara pribadi. Kalau secara bangsa nggak mungkin itu. Secara bangsa ada seperti namanya imannya Abraham. Yakin. Secara bangsa itu kan tidak mungkin, saudara. Kenapa saya bilang secara bangsa tidak mungkin? Karena sudah ajaran dari mimbar itu, Taurat itu dibuang. Sudah tidak berlaku lagi. Tidak mungkin ada itu. Karena nubuatan itu harus digenapi. Ya? Coba, harus digenapi. Jadi ingat baik-baik ya. Ini Yesaya 30 ayat 28. Ini juga sering saya angkat untuk namanya bangsa-bangsa ini. Ya? Coba kan. Makanya secara bangsa itu tidak mungkin. Kalau pribadi-pribadi, betul. Ada yang diselamatkan. Kenapa sahabat ada diselamatkan? Seperti namanya perempuan Sidon. Seorang janda. Nah, selamat dia. Karena dia ikuti perintah Tuhan. Itu secara pribadi. Jadi namanya janda Sidon itu bukan mewakili namanya bangsa tanah Kanaan, bukan. Dia mewakili dirinya sendiri dengan anaknya. Ya. Coba kalau engkau baca namanya 1 Raja-Raja 17 di sana, itu ada namanya janda di Sarpat. Jadi janda Sarpat itu bukan orang Israel, tapi dia orang Sidon, orang Kanaan, saudara. Ya. Jadi secara pribadi menyelamatkan dirinya sendiri dengan anaknya, saudara. Luar biasa loh janda ini. Banyak orang yang tidak perhatikan ini. Ya, coba kan. Padahal kalau kau baca Luka 4 masih dikutip juga loh janda ini. Ya. Dikutip juga Naaman, ya, panglimanya orang-orang Suria ini kan, saudara. Dia percaya Tuhan, saudara. Awalnya sakit kusta. Ya. Coba kan. Apakah pada waktu itu ada nggak sakit kusta di Israel? Banyak katanya. Tapi mereka tidak hiraukan namanya yang menyembuhkan mereka. Tidak menghiraukan namanya hukumnya Tuhan, saudara. Ini fakta. Ya. Yang saya catat ini ada catatannya di dalamnya. Ya. Jadi ingat baik-baik ya. Yesaya 30 ayat 28 yang keras. Ini untuk bangsa-bangsa loh. Perhatikan kata ini. Ini bagi orang di luar sana sepele, bagi kita tidak sepele ini. Tidak sepele. Baca. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayat kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Coba sekarang diayaklah bangsa-bangsa ini. Makanya saya bilang secara bangsa itu tidak mungkin. Ya, karena nubuatan itu harus digenapi, saudara. Jadi Tuhan itu sudah tahu sampai penghujung dunia ini, bumi ini diniakan. Tuhan sudah tahu, saudara. Bagaimana namanya orang asing atau bangsa-bangsa, mereka keraskan jangankan mereka ini bangsa-bangsa yang tidak pegang namanya hukum Tuhan. Ini orang Israel yang pegang hukum saja mereka meninggalkan Tuhannya. Begitu nggak isi kitab sucinya? Ya? Mereka tinggalkan Tuhan, mereka tinggalkan hukum Tuhan, saudara. Ya?
apalagi namanya bangsa apa? Makanya di ayat ini dikasihlah kekang mereka, tetap mereka sesat. Coba sekarang bangsa-bangsa itu baca nggak namanya Matitia 5 ini? Mereka baca. Mereka baca tetap saja dari mulut mereka, dengan spontan keluar ini dari mulut mereka, dari Eropa sana masuk di Indonesia ini, Taurat itu tidak berlaku lagi, bukan zamannya. Tiap kita tanya mana pasal ayatnya, mereka akan penjara laut. Ini kan adalah perbuatan iblis ini. Coba siapa yang mau melawan ini? Gitu? Siapa yang mau melawan ini? Gitu? Apakah tidak baca? Ya, kenapa kok susah benar mereka menangkap? Karena sudah ada nubuatan nabi-nabi itu. Nah, untuk bangsa-bangsa, termasuk juga namanya orang Israel. Orang Israel sudah dibuatkan bagaimana sekalipun mereka melihat, sekalipun mendengar, tapi mereka tidak menangkap. Itu kan sudah dinubuatkan Yesaya 6, Yesaya 29 itu sudah dinubuatkan. Maupun kita bangsa-bangsa ini kan Yesaya apa? 30. Sebelum Yesaya 30 itu diluarkan bangsa-bangsa bahwa bangsa-bangsa tidak mengenal hukum. Di mana? Mazmur 147 ayatnya berapa? 20 saudara. Baca ini. Ya. Ini untuk bangsa-bangsa loh. Jangan ngeyel loh saudara ini. Saya mau beritahukan, saya sampaikan ini di depan matamu sudah bencana demi bencana malapetaka demi. Kalau engkau tetap keraskan hatimu kan dihukum. Ya. Mazmur 147 ayat 20. Ini sudah dicatat loh mereka ini, bangsa-bangsa ini. Baca. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Coba kan. Hukumnya itu diberikan kepada siapa? Ke bangsa Israel. Tapi tidak demikian kepada bangsa-bangsa, mereka tidak akan mengenal hukum. Nubuatan ini harus tergenapi. Makanya sekalipun mereka ada tulisan bahwa yang menyelamatkan engkau adalah hukum Tuhan, tetap namanya hukum tidak berlaku. Halo? Cobalah saudara, renungkan khotbah hari ini. Kalau masih tuli ke telingamu lagi, butakan matamu lagi, cepat atau lambat, kan dihukum. Bukan saya loh. Ini ada tulisan tadi ini. Tinggal lu baca, kau renungkan lagi. Ya. Gak main-main loh. Daniel 11 ayat 39. Ya. Jadi Daniel juga mencatat di sana. Daniel 11 ayat 39 ayat 35. Ayat 35. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Coba diuji terus. Gitu kita nih kalau didengar itu sesat mereka. Ini kata-kata itu dari mulut-mulutnya mereka, saudara. Dia tidak lihat lagi apa yang kita sampaikan. Sesatlah mereka. Nama Tuhan mereka itu Yahweh, sesat itu nama setan. Ya. Oh, Taurat itu tidak berlaku karena bukan zamannya. Jangan ikut-ikutin kelompok ini. Ini sempalan dari Yehova. Pasti keluar dari mulut mereka ini. Tidak perhatikan lagi yang kita berikan tadi ini. Ya. Karena ini bukan karangan dari saya. Ini ada catatannya di dalamnya. Makanya dia bilang ada penyaringan. Ya. Di ayat itu. Orang benar itu saudara banyak sekali tantangannya, diolok-olok. Yesua itu ditinggalkan nggak? Halo? Akhirnya Yesua itu ada banyak pengikutnya nggak? Akhir-akhirnya tidak ada. Tinggal berapa pengikutnya? Dicatat di mana? Coba satu orang. Ini orang benar saudara. Jangankan saya ini manusia, Yesua sendiri pun ditinggalkan. Coba baca. Namanya Yohanes 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesua yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Coba, kalau kita baca selanjutnya, mereka mengundurkan diri 67, 68. Ditanyakan 67, 68 ayatnya. Maka kata Yesua kepada kedua belas muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Kefa kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Coba kan, kalau kita belajar di situ, akhirnya apa?
Ditanya sama dia, kan tinggal sendiri dia ini dengan 12 muridnya. Ditanya kepada muridnya, loh itu teman-temanmu kan udah nggak ada lagi ini yang mengikut saya ini. Mereka udah mundur semua kan. Terus kalian yang 12 ini nggak pergi juga. Apa jawabannya, mau pergi kemana? Coba kan, perbandingan sedikit atau banyak itu. Yang mundur tadi dengan yang bertahan, kira-kira banyakan yang mana? Yang mundur atau yang bertahan? Yang mundur itu banyak sekali saudara, yang bertahan tinggal sedikit saudara. Ya. Jadi yang bertahan itu sedikit saudara. Coba kan, yang bertahan karena namaku akan lama saudara. Yang bertahan akan namaku akan selamat. Yang bertahan karena hukumku akan lama saudara. Marilah kita lihat nanti. Kita teliti kita suci ini supaya kita tidak gagal paham saudara. Ya. Jadi namanya di ayat apa? Coba kan gitu kan. Terus disaring ibu Ana bagaimana kalau disaring? Kalau ibu Ana saring kopi itu diapain itu saringan ibu Ana? Didiamkan saja atau diginiin? Benar nggak? Kalau namanya gitu saring kopi, logis ayak kan? Ayak. Ini sudah dinubuatkan, ya. Jadi benar nanti sedikit nggak orang yang masuk Tuhan, berjuanglah melalui itu yang sesat, ya. Peganglah namanya hukumnya Tuhan ini. Peganglah nama Yahweh, bahwa Yahweh lah satu-satunya yang datang di bumi ini. Pegang itu pasti engkau selamat, kata penulis di dalam tulis. Halo, ya. Matitia 22 ayat 18. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak sekali ini datang, dia datang ke tempat ibadah, dia nganga gitu kan. Kalau kita bilangnya sahabat, dia nggak peduli gitu kan. Terus dia pergi minggu, dia minggu juga pun dia tidak bawa kitab apa-apa, dia pergi ke sana, dia nganga, dia ngantuk gitu kan. Makanya dia bilang banyak yang datang, sedikit yang DP. Saya dulu begitu, awal-awalnya saya tetap mengikuti memang mereka itu. Tapi kan saya catat ini orang, perkataannya dia yang dikotbahkan tadi saya catat, baru pulang nanti saya baca ulang lagi. Baru saya ketahuan ini penipu. Kok kita ikuti? Nggak mau. Saya tidak akan mau namanya penipu dari sana, saya ikuti, nggak mau. Saya lebih suka namanya ikuti perintah Tuhan. Kalau sekarang orang-orang lihat nggak, coba contoh orang Yahudi sekarang ada topi yang muncul-muncul, ada jambul-jambulnya, dia ikut juga. Dia tidak, kalau dia orang Yahudi kan jambul beneran kan, tapi sekarang di Indonesia dia bikin jambul tempelan. Dia bikin juga topi. Pada waktu dia doa dia geleng kepala, dia manggut itu kayak orang sakit, kayak ayam sakit itu saudara. Apakah isi kitab sucinya begitu? Tidak pernah begitu. Orang kalau menyembah Tuhan itu langsung dia tiup tanah. Sekarang tidak, dia denglek begitu baru geleng. Dia ikuti. Dikira orang-orang itu sudah benar. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak pernah teliti isi kitab suci. Malas berpikir. Surga dianggapin sudah di bawah telapak kakinya atau di bawah. Itu yang terjadi, ya. Jadi ingat baik-baik tadi ya. Banyak yang datang, sedikit yang dipilih. Coba Lukas 22 ayat 31. Sama ini. Lukas 22 ayat 31. Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Coba kan, lihatlah ini dia kamu ini tinggal 12 juga, tapi dia berusaha juga untuk mana? Dia menampi nggak? Akhirnya yang mental berapa orang? Ada yang mental nggak yang 12 ini? Halo? Ada nggak siapa yang mental ini? Akhirnya ada satu juga ini. Kenapa dia mental ini? Karena dia korupsi saudara. Dia minta bayaran. Dia jual namanya Tuhannya saudara. Gara-gara uang akhirnya dia mati namanya. Jadi karena uang. Tadi kan dia bilang kan,
Filipi 3 ayat 14 ya. Apa? Tuhan mereka adalah perutnya saudara. Ya. Gara-gara isi perutnya tadi namanya Yahuda ini akhirnya digantung di diri saudara, dia jual. Ingat baik-baik saudara ya, apa maksudnya itu saudara? Harus direnungkan. Jangan ikut-ikutan apa? Kebanyakan orang apa? Membelokkan hukum. Coba Keluaran 23 ayat 2. Keluaran 23 ayat 2. Kita harus belajar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Jangan engkau ikut-ikutan yang membelokkan hukum ini. Kita sudah tahu ini mereka membelokkan hukum. Tetap saja kita membabi buta ikutin mereka. Ya, karena mereka tergiur dengan titel. Kalau titelnya katanya dialah yang buka pintu lebar-lebar tadi. Loh, yang membuka pintu lebar-lebar ini adalah yang punya titel, saudara. Ini fakta. Ya, siapa yang di mimbar ini? Yang di mimbar itu kebanyakan yang punya titel. Mereka buka lebar-lebar, ayo masuk di sini. Itu Taurat buang saja, itu nggak zaman lagi kuno. Jangan engkau kembali lagi zaman bahula. Ini zaman modern. Ini dari mimbar loh saudara. Yang membelokkan hukum ini dari mimbar, kan di depanan pengikut saja. Dia tahu juga di depannya ini kalau di depan nggak pernah membaca kitab suci, gitu. Makanya di depan itu dianggapin kerbau. Yang tusuk hidungnya dia geret kemana? Coba kita lihat kan sekarang kan, ada jemaatnya sedikit dia geret lagi, dia bikin sendiri sinode sendiri. Coba. Ada jemaatnya sedikit dia bikin sinode sendiri. Coba, untuk apa? Kenapa dia bikin seperti itu? Apakah dia mau berkata benar? Tidak saudara, karena namanya isi perutnya. Tuhan mereka itu adalah isi perutnya. Begitu tadi Yahuda tadi itu kan, coba kan dijual saudara, bayar sekian perak, ya, coba kan. Nah, banyak kan seperti itu, terlalu banyak yang begini saudara. Nah, sekarang itu yang saya bilang tadi, orang Kristen itu lebih nekat, lebih berani, luar biasa beraninya. Taurat itu sudah tidak berlaku. Luar biasa loh ini saudara ya. Ya, coba. Karena sekarang itu tidak ada yang mau jadi hamba. Coba, mereka kebalik sekarang. Tuhan itu jadi hambanya mereka. Jadi Pak Pendeta itu suruh dia Tuhan saudara. Coba, kebalik-balik saudara. Ada nggak sekarang yang merendahkan diri dia sebagai hamba gitu? Hamba itu harus patuh. Apa yang dikatakan Tuhan harus ikut, itu namanya hamba. Bukan ngelawan. Kalau ngelawan itu namanya memutarbalikkan, namanya hukum Tuhan. Pendeta jadi Tuhan, Tuhan jadi hambanya. Itu hambanya tuh namanya Yasua tuh ke sekolah, nggak usah didengarin. Mendingan namanya Pak Pendeta ini kan gelarnya berderet-deret. Ya kalau dia berkata benar. Kalau dia menyimpang, terus diajari lo supaya tinggalkan hukum Tuhan ini kan, coba. Banyak nggak ini? Banyak sekali, miliaran. Banyak sekali lo saudara. Ya? Dengan yang berkata benar ini. Makanya sudah saya mengatakan tadi, orang benar itu sedikit saudara. Ya? Sedikit saudara, nggak banyak. Malah kadang-kadang nggak ada pengikutnya. Nabi benar itu nggak ada pengikutnya saudara. Telitilah kitab suci ini dengan baik dan benar ya. Coba Luka 17 ayat 10. Nggak, pokoknya sekarang orang kebalik-balik ini saudara. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kita ini hanya ikut apa yang diperintahkan Tuhan, itu namanya sifat hamba. Tapi kalau engkau menolak, Taurat itu sudah tidak berlaku, bukan zamannya, ini sih bukan hamba. Songong namanya, pembunuh namanya. Itu pembunuh loh saudara. Ya. Berapa keluarga kita ini yang mereka bunuh? Habis bunuh mereka datang lagi, mereka bilang apa? Doa penghiburan, dengan dia pungut lagi. Aduh, saya katakan benar-benar luar biasa manusia ini kan. Orang udah mati kok kau pungut-pungut lagi. Lagi sakit lagi lu terima lega uangnya itu.
Itu perut, saudara. Coba kan, gara-gara perut. Coba. Nipu demi nipu, tipu demi tipu, apa katanya? Tipu, timbun tipu. Coba. Itu Yeremia, kalau kau baca loh, Yeremia 8, Yeremia 9 ini. Ya, ini pena-pena palsu, penulis palsu ini, mereka menipu orang. Coba baca aja nanti Yeremia 8, Yeremia 9, itu baca loh saudara. Ya. Penipu-penipu ini memang sudah dinubuatkan. Ya, jadi penipu-penipu ini menggereng orang, oh masuk di sini, ini yang paling benar. Ya. Oh, Taurat itu sudah tidak benar lagi, sudah usang katanya. Taurat itu sudah tidak berguna lagi, nggak ada gunanya. Ya. Coba biar kita lebih bebas, merdeka, karena Yesus sudah tebus kita dengan darahnya. Dia tidak baca yang benar. Ya. Dia menebus siapa? Halo? Yang dia tebus itu hanya takluk kepada namanya hukum Tuhan. Ya. Ya. Malah sebaliknya kalau kau bilang namanya tadi apa Taurat tidak berlaku lagi, dilemparkan kau neraka. Ya. Coba kan, masa mengatakan itu Matitia 5 itu ayatnya 17 sampai 20, banyak orang banyak sekali tapi tidak ngerti. Kenapa tidak ngerti? Karena itu tadi, karena sudah di mulutnya dikasih namanya kendali sesat tadi itu. Sehingga tetap saja mereka lakukan kejahatan-kejahatan. Ya. Makanya kembali lagi, kenapa sih namanya Noah ini diselamatkan? Halo, karena dia peroleh kasih karunia. Noah itu diselamatkan memperoleh kasih karunia nggak? Halo, coba satu orang baca ayatnya Kejadian 6 ayatnya 8. Mereka hanya baca di 8 ini tapi tidak baca selanjutnya. Apa yang dimaksud itu namanya kasih karunia? Oh, baca namanya Kejadian 6 ayatnya 8. Tetapi Noah mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi hanya mereka baca di situ tapi tidak baca selanjutnya. Ya, kalau mereka baca selanjutnya ayat 9 mengatakan, inilah riwayat Noah. Noah adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Noah itu hidup bergaul dengan Tuhan. Coba kan, ini riwayatnya dia ini, karena dia memperoleh kasih karunia, dia patuh akan perintah Tuhan. Akhirnya dia patuh perintah Tuhan, dia selamatkan keluarga kita. Ini nggak usah dulu, jadi imam dulu dalam rumah tanggamu dulu, ya. Jadi guru dulu lah dalam rumah tanggamu, nggak usah terlalu banyak dulu lah, supaya engkau jadi guru dalam pelajari namanya kitab suci ini. Jangan engkau jadi penipu, jadi pembohong. Selamatkan dirimu dulu dan keluargamu. Benar nggak tadi itu? Riwayatnya dia adalah dia bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan maksudnya apa? Setiap hari kita baca isi kitab suci ini berarti kita bergaul dengan Tuhan. Amin. Itu bergaul namanya. Ya. Makanya begitu juga lah. Tidak baca tuntas ini yang dipakai oleh Kristen. Kita ini diselamatkan oleh kasih karunia. Bukan karena kita melakukan Taurat, penipu pembunuh ini, saudara. Ini terang-terangan loh di dalam yang mereka tulis ini. Kamu selamat bukan kamu melakukan Taurat, karena kasih karunia. Tidak baca tuntas ini. Kalau engkau baca tuntas ini, ya, tidak mungkin lo masuk yang pintu itu, yang lebar itu. Karena di ujungnya ada maut, saudara. Ya. Roma 1 ayat 5. Perhatikan di sini, ini Roma 1 ayat 5. Halo. Roma 1 pasal 1 ayat 5. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Coba bayangkan aja, dengan kami menerima kasih karunia, jabatan rasul, menuntun setiap orang bangsa manapun supaya taat kepada namanya. Taat kepada nama siapa? Halo? Makanya dia bilang aku datang itu dalam nama Bapak. Nama bapaknya siapa? Kalau dia bernama bapaknya Yahweh, maka dia bernama karena dia adalah Yahweh itu sendiri. Amin ya. Coba namanya, ini masalah tadi kan,
dengan kami memperoleh kasih karunia dengan jabatan rasul, kami menuntun semua bangsa untuk taat kepada namanya. Ya, coba, aku datang dalam nama Bapa. Coba Yohanes 5 ayatnya 43. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Coba kan, aku datang dalam nama kalau datang nama Yahweh berarti dia bernama ya. Amin. Ya. Dengan kami memperoleh kasih karunia dengan jabatan rasul, menuntun setiap orang bangsa manapun taat kepada namanya. Coba, makanya saya mengatakan kalau engkau taat kepada nama Yahweh, bahwa Yahweh adalah satu-satunya, tidak ada yang lain turun di bumi ini sebagai anak manusia, dan engkau taat akan hukumnya, tidak engkau meninggalkan hukum Taurat, pasti engkau salah. Amin. Matitia 10 ayat 22. Ini supaya tidak gagal paham ini, saudara. Ya? Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Coba saudara, mendengar nama Yahweh, mendengar nama Yesua atau Yahweh penyelamat, mereka nggak mau tulikan telinga, saudara. Mereka buang muka. Oh, itu dia bernama Yesua. Coba, kata Yesua itu saya ketemukan. Kalau ditanya sana yang bernama Yesua itu bungkam mulutnya, dia tutup itu, dia nggak ngerti. Ya? Makanya saya mengatakan dari kata Yahweh tadi, ya, mereka robah jadi namanya Yesua, ada dasarnya. Ada dasarnya. Saya teliti, saya mencatat. Jadi Yesua yang kasih nama Yesua itu belajar dulu kitab suci. Jangan ikut-ikutan itu mereka kan ikut-ikutan saja. Mereka tidak tahu sumbernya dari mana ini kata Yesua ini. Gitu? Apalagi kalau namanya Yesus, kita tidak ketemukan dari mana ini namanya Yesus ini. Coba kan, kalau Yesua ada, ya, itu memperkosa nama orang. Ya. Kalau dulu namanya Yahwesua atau Yahwesua Benun ini, ya kan tulisannya Yod-He Waw Sin Ayin. Tapi kalau di namanya Esra sana mereka perkosa. Coba, akhirnya bukan namanya Yahwesua Benun lagi, tapi Yesua. Coba kan, misalnya Kagai, Kagai maupun Zekaria, ya, mereka tulis sana namanya Yehosua ben Yosadak. Tapi kalau di Esra nama Nehemia bukan Yosua ben Yosadak lagi, tapi Yesua. Ini kan memperkosa namanya ini. Ya, coba kan, saya itu punya data, saya mencatat. Ya, kalau dibilang Yesus, saya tidak tahu dari mana ini namanya, tidak ketemu. Kalau Yesua itu masih ketemu. Tapi bagian daripada memperkosa nama orang namanya, ya, mengerdilkan namanya, itu yang mengerdilkan juga orang-orang Yahudi ini, ya, orang Israel ini, saudara, ya, ya. Ada dasarnya, ya. Coba kan. Jadi ingat baik-baik ya, saudara ya, diselamatkan engkau itu betul kasih karunia, tapi bukan kasih karunia belum berlangsatan. Lu memperoleh kasih karunia, bilang nama Yahweh setan, namanya hukum Tuhan, namanya udah tidak berlaku. Itu bukan peroleh kasih karunia, ya. Itu pembangkangan namanya, melawan Tuhan. Ya. Lu ngaku-ngakunya saja, ya, mengaku-ngakumu sendiri bahwa lu kasih karunia. Orang memperoleh kasih karunia pasti dia akan taat namanya hukum Tuhan. Amin. Ya. Dia akan taat hukum Tuhan. Orang memperoleh kasih karunia, dia akan taat nama Yahweh ini. Pasti itu, yakin benar-benar itu. Itu memperoleh kasih karunia. Karena sangat jelas tadi, Roma 1 ayat 5 mengatakan, kami memperoleh kasih karunia. Jabatan namanya Rasul supaya menuntut semua orang taat kepada namanya. Itu namanya peroleh kasih karunia. Ya? Coba. Orang-orang peroleh kasih karunia itu kan taat hukum, akhirnya dengan dia taat hukum, Tuhan menebusnya, menyelamatkannya. Ya? Dia buka pintu kehidupan, gitu loh. Ya? Amin. Coba kan. Makanya saya mengatakan kalau engkau tidak berusaha ini, engkau harapkan Pak Pendetamu, lo tidak pernah akan selamat. Yakin itu. Kenapa saya bilang? Karena mereka menipu di mimbar ini, bertentangan dari mulut dengan isi kitab suci ini. Gitu?
Sampai saat ini, coba kan, sekalipun kita kasih tahu, coba lihat Eropa sana kan sudah direvisi tuh namanya King James, ya. King James itu saudara dengan catatan lebih luas King James, karena King James di Eropa, seluruh Eropa itu, ya, mereka pakai namanya kitab King James. Sekarang King James itu kan sudah direvisi, nama Yahweh sudah kembali yang benar, coba kan, bukan pakai Jesus lagi tapi pakai Yesua, termasuk gelar-gelarnya juga tidak pakai God lagi, pakai namanya Elohim, ya. Ini kitab loh yang dari sana yang kita salin di Indonesia ini. Yang salin di Indonesia itu kan bukan orang Kristen, dia namanya Abdul Musi ini yang tidak direvisi sampai saat ini dipiara. Kenapa mereka tetap pegang ini? Nah, karena isi perutnya mereka, Tuhan mereka adalah perut mereka. Ingat baik-baik, ya. Tidak bisa aku menyelamatkan anakmu, istrimu, anakmu, hanya bisa menyelamatkan dirimu sendiri atas kebenaran. Jadi pribadi saudara ingat baik-baik ya. Ini dicatat oleh nabi-nabi ini. Coba satu orang, namanya Yeskiel 14 ayatnya 13 sampai 14. Yeskiel 14 ayat 13 sampai 14. Hai anak manusia, kalau suatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yakni Noah, Daniel, dan Iyob, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Yahweh. Coba saudara, dia tidak bisa menyelamatkan, dia hanya menyelamatkan dirinya atas kebenaran. Ayat 16 kan diulang-ulang nih ayat 16. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Yahweh, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan. Hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Coba, hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri atas kebenaran mereka. Dia tidak menyelamatkan istrinya, anaknya. Kalau kau datang di sini hanya nganga-nganga, tidak ngerti, saya tidak menyelamatkan. Kecuali pada waktu saya khotbah begini, istri saya, anak saya mencatat dan dilakukan, pasti juga selama saudara. Tapi kalau kau datang di sini hanya tidur-tidur, nganga-nganga gitu kan, coba kan, lu tidak bisa, saya tidak bisa menyelamatkan, ya. Ya. Kalau engkau ikuti tadi apa yang saya suruh tulis, catat, terus lu resensikan, itulah yang menyelamatkan engkau. Amin. Ayat 18. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Yahweh, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Hanya mereka menyelamatkan dirinya sendiri, saudara. Ya. Gak bisa. Nah, coba kan, tinggal lu pilih. Yang paling sekarang rusak ini, yang paling betul-betul sekarang campur sedih lah kan gitu kan. Sekalipun kita ini pakai pasal, pakai ayat ditulis, aduh, tetap saja mereka tidak bergeming, saudara ya. Tapi kan ada pasal sana, ada ancaman sana, ada orang sudah dikasih tahu pakai pasal ini, ayat ini, gitu kan. Tetap saja dia menulikan telinganya segala macam gitu. Ini ada ancamannya serem loh saudara ya. Saya kalau membaca ini, saya melihat kalau lihat keluarga saya segala, hanya sedih loh, sedih banget deh. Ya. Tapi mau gimana lagi kan gitu kan? Mungkin melalui YouTube, melalui omongan, semua tuh. Tapi kalau mereka tidak bergeming gitu, saya gimana ya? Karena manusia ini cepat atau lambat itu pasti mati juga gitu loh. Cepat atau lambat itu pasti mati gitu. Nah pada waktu matinya nanti itu, ya, coba kan, karena sudah dikasih tahu juga kalau kebaca namanya Luka 16 sana, ada orang kaya dengan orang miskin, saudara. Itu juga pun sudah dicatat juga gitu loh. Tapi orang tetap loh. Coba Ulangan 29 ayatnya 19 sampai 21. Tetapi apabila seorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetapi berkata,
hati dengan berkata, aku akan selamat walaupun aku degil. Dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan. Maka Yahweh tidak akan mau mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu Yahweh akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Yahweh akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Yahweh akan memisahkan orang itu dari segala suku Israel supaya dia mendapat celaka sesuai dengan segala sumpah serapah perjanjian yang tertulis dalam kitab hukum Taurat ini. Coba saudara, lu catat baik-baik ini kan. Ulangan 29 ayatnya 19 sampai 21. Saya sedih loh saudara. Coba kan. Saya sering angkat namanya Titian 5 ayat 17 sampai 20 ini. Enggak ada menghiraukan saudara. Tapi tetap saja Pak Pendeta segala-galanya. Pokoknya Pak Pendeta saya lah yang bawa namanya jalan yang lebar itu. Saya sudah masuk surga. Coba kan. Dengan darah Yesus, kata Pak Pendeta saya mengajar, dengan darah Yesus hapuskan dosamu, kata. Tapi dosa tetap berjalan. Nah, cepat atau lambat Tuhan akan datang. Cepat atau lambat manusia akan mati juga. Tapi ingat tadi Ulangan 29 ayat 19 sampai 21 ini Tuhan dia tidak akan menarik ini saudara. Dia akan berlaku sampai selama-lamanya. Aku datang bukan meniadakan Taurat, 1 titik 1 iota. Renungkan baik-baik ini. Ya. Kalau engkau tetap bandel, akan dihukum. Akan dihukum aja. Ya, coba kan. Satu saja kau abaikan katanya. Kita satu saja kau abaikan. Berarti kau salah keseluruhan. Yakub 2 ayatnya 10 sampai 11. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Coba kan itu kan batu yang batu yang keberapa? Pertama terus kedua. Batu yang kedua. Terus ada batu yang pertama ini namanya sahabatnya ditukik batu yang pertama. Terus kau abaikan ini berarti kau salah keseluruhan ini saudara, bukan saya. Itu tulisannya seperti itu loh saudara. Coba kayak apa ini, serem lah. Saya benar-benar kalau melihat tingkah lakunya manusia ini serem loh saudara. Ingat baik-baik ya. Akulah apa? Jalan, kebenaran dan hidup ya. Akulah jalan, kebenaran, hidup. Jalan itu harus benar. Ya. Coba kan? Harus benar. Kalau kita menuju ke kota, bilangnya jalan Gajah Mada, lewat jalan Gajah Mada saudara. Kalau ke kota, ya, harus namanya jalan Gajah Mada. Jangan bilangnya kalau ke kota lewat Hayamuruk. Kalau ditabrak, berarti bohong. Kalau ke kota sana harus lewat jalan Gajah Mada saudara. Ya. Bukan lewat Hayamuruk, kecuali dari kota mau ke Monas itu lewat apa? Jalan apa? Hayamuruk. Jangan dibolak-balik. Makanya dia bilang akulah jalan, kebenaran, hidup. Ini harus direnungkan. Yohanes 14 ayatnya 6 saudara ya. Jadi ingat baik-baik ya. Ingat baik-baik juga ini yang di mimbar-mimbar ini. Di mimbar-mimbar ini tidak sadar juga ini saudara ya. Tidak bertobat ini, tidak meninggalkan kejahatan-kejahatan dari generasi ke generasi ini. Ingat baik-baik. Yakub 3 ayat 1 mengatakan, halo, ini saya peringatkan kepada mereka ini, kalau ada yang mendengar khotbah ini, ya, kalau engkau tidak bertobat ini, engkau tidak kembali kepada hukumnya Tuhan, nanti akan kau dihukum lebih berat. Coba Yakub 3 ayatnya 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Coba saudara, kamu hati-hati, kamu akan dihukum nanti lebih berat. Nah loh, ingat baik-baik ya. Yang penipu-penipu ini, yang menipu orang dari generasi ke generasi ini, ya, ingat baik-baik ya. Kalau engkau juga tidak mendengar, ini akan dihukum nanti lebih berat. Yakin itu.
Engkau tetap pada ikut-ikutan ini, ajaran dari Eropa ini, yang penyesatan ini dari generasi ke generasi ini, engkau tidak sadar juga ini, tetap engkau jadi penipu ini, kau dihukum, yakin ya. Kau dihukum. Karena yang menyelamatkan kita di dalam adalah hukumnya tuh Tuhan, amin. Ya. Yang menyelamatkan, engkau bertahan karena namaku selamat ya. Engkau bertahan nama Yahweh, bahwa Yahweh lah yang datang di bumi ini menjadi anak manusia ya, yang menumpahkan darahnya menebus mereka-mereka yang taat kepada Taurat. Pasti engkau diselamatkan, amin. Pasti engkau diselamatkan ya. Hanya Tuhanmu satu-satunya esa, tidak ada yang lain ya. Itu imanmu. Itu ajaran Tuhan seperti itu. Makanya kalau engkau baca namanya Lukas 10 ayat 25 sampai 28, Tuhan, apa yang kami lakukan supaya kami peroleh hidup yang kekal? Apa yang kau baca di sana? Apa yang tertulis di sana? Baca. Namanya Lukas 10 ayatnya 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yeshua, katanya, "Guru, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yeshua kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Torah? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yeshua kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Lakukan itu, pasti engkau selamat. Tapi sebaliknya sekarang Taurat itu tidak berlaku, hukum itu dirubah. Tunggu waktunya. Bukan saya yang menghukum. Ini juga kan ditulis juga namanya Lukas 22 ayat 35 sampai 40. Halo. Ini kan dicatat juga loh. Dicatat juga namanya Matitia ini 22 ayatnya 35 sampai 40. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Torah, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Torah?" Jawab Yeshua kepadanya, "Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Torah dan kitab para nabi. Sudah tergantung semua namanya isi kitab suci ini. Lakukan itu, pasti engkau selamat. Kurang tegas apa lagi? Kenapa sih pendeta-pendeta ini begitu lantangnya, begitu sombongnya, bahwa hukum Taurat itu sudah tidak bukan zamannya lagi? Pasalnya mana dan ayatnya mana? Ketiga orang ini mencatat loh saudara. Ini penginjil ini mencatat Lukas 12 ayatnya 28 sampai 34. Perhatikan juga itu Lukas 12. Markus 12 ayatnya 28 sampai 34. Markus 12 ayatnya 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Torah yang mendengar Yeshua dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yeshua memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yeshua, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Torah itu kepada Yeshua, "Tepat sekali Guru dengan katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yeshua melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yeshua. Coba kan Tuhan katamu tepat bahwa dia Esa, tidak ada yang lain. Kata Tuhan tidak jauh-jauh dari kerajaan surga itu. Kalau Tuhanmu lebih dari satu, lu nggak bakal kerajaan surga. Itu kan tafsiran manusia. Makanya saya mengatakan, mengajak orang-orang tidak keluar dari namanya Yohanan 1 ini, tidak baca surat yang lain, tidak baca namanya kitabnya Mose, tidak kitabnya nabi-nabi. Kalau mereka baca kitabnya Mose maupun kan jelas itu bahwa Tuhan itu akan menjadi manusia. Itu dia Esa, tidak ada lain, tidak ada namanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan.
kakek, Tuhan cucu, cicit, saudara. Ini kan tafsiran manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Mereka mutar saja di situ apa? Di Yohanan 1. Tidak keluar dari situ. Coba kalau mereka baca lengkap kitab suci ini, pasti tahulah bahwa Tuhan itu esa tidak ada yang lain. Dialah datang di bumi ini menjadi anak manusia. Dia turun di bumi ini menjadi anak manusia. Ada nggak katanya dia turun di bumi menjadi anak manusia? Dia turun. Coba Yohanan 13 ayat 13. Bentar lagi. Satu ayat lagi. Yohanan 13 ayat 13. Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yohanan 3 ayat 13 kalau nggak salah. Coba. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, Coba. yaitu anak manusia. Jadi dia turun dari sorga menjadi anak manusia. Hanya menjadi anak manusia ini. Kalau kita baca sepotong-sepotong, kita tidak tahu siapa ini yang jadi anak manusia. Coba kan, akhirnya apa? Pak pendeta ini dari Eropa ajan sana bahwa jiwanya yang jadi manusia. Rumit mana itu jiwanya jadi Tuhan tiba-tiba jadi manusia? Lalu susah mana tuh kalau jiwanya yang jadi manusia? Tuhan itu kan maha kuasa. Makanya dia datang di bumi ini turun menjadi anak manusia. Dia ambil rupa manusia. Iya gitu loh kan. Kalau kita baca Filipi 2 ayat 7 sana, mengambil rupa manusia, menjadi anak manusia, mencari orang-orang yang patuh kepada hukum itulah yang dia tebus. Amin. Yang dia tebus di dunia ini, yang dia korbankan dengan darahnya tadi, orang-orang taat kepada hukum Tuhan. Amin. Baca namanya Galatia sebagai penutup ini. Baca Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Supaya tidak gagal paham ini, supaya orang mencatat itu, yang mengada-ngada orang ini jalannya lebar. Sebentar lagi ini kan ada namanya apa? Adalah Pesak ini kan? Ya coba. Ini di dunia ada yang Pesaknya ikutin apa? Isi kitab suci, karena Pesak itu kekal. Terus ada Pesaknya nanti, mereka bilang Jumat Agung, baru nanti di hari Minggu itu setiap tahun. Jadi setiap tahun itu Pesaknya hari Minggu. Makanya dia bilang apalah namanya Kamis Putih lah segala macam lah itu. Baru nanti Jumatnya namanya Jumat Agung. Mereka bikin nanti Pesaknya hari ini Minggu. Karena mereka hari Minggu katanya dia bangkit, saudara. Saya tidak tahu perintah dari mana ini. Ya, kalau kita selidiki kitab suci tidak pernah ketemu. Ya. Dan juga matinya tidak pernah hari Minggu. Ya. Jadi ingat baik-baik ya. Ini ya matinya tidak pernah ada namanya harinya Jumat. Ya. Kalau dia matinya Jumat misalkan, ya, Jumat mati, kalau dimasukin dalam kubur tadi sesuai namanya apanya perkataan sendiri, seperti Yona ada di perut bumi itu 3 malam 3 hari, begitu juga anak manusia itu ada di perut bumi 3 malam 3 hari. Kenapa saya bilang 3 malam? Karena waktu matinya kan sore, ya, jam 3 itu kan diturunkan, ya. Pada waktu masuk, karena kan sudah malam itu, kan gitu. Coba kalau ikutin orang-orang ini yang menyimpang dari sana Eropa ini, menyimpang. Coba kalau dia mati Jumat, dia kan masuk di perut bumi kan berarti Sabtu loh. Penanggalan orang Israel itu sore ke sore kan, kita lihat. Kan dia masuk kan, habis Jumat itu kan nomor Sabtu namanya. Sabtu itu terdiri dari 1 malam 1 hari kan. Coba, dia masuk perut bumi itu kan berarti namanya 1 malam 1 hari. Karena besok Sabtu, ya kan? Terus Minggu pagi-pagi, karena kuburan sudah tidak ada. Kalau kita ambil lagi lah, Minggu itu berarti kan 1 malam, 1 hari, 2 malam. Terus yang 2 harinya kemana? 2 hari 1 malamnya kemana? Ya, ini pembodohan. Pembodohan menggiring orang. Ini peristiwa besar loh ini saudara ya. Jadi Pesak itu peristiwa besar, ya. Karena orang Israel itu kan keluar dari Misraim sana kan, makanya kata Pesak itu artinya kalau di Indonesia kan namanya lewat. Lewat apanya?
Manusia yang lewat atau apa yang lewat? Yang lewat itu adalah tulah, saudara. Makanya pada waktu namanya pesta orang Israel itu, ya, tanggal 13 itu dipotong domba-dombanya, ya, domba-domba 13 sore itu, baru ambil darahnya disapukan kepada namanya ambang pintu, saudara. Jadi tanggal 14 malam, ya. Jadi 14 itu terdiri satu malam satu hari, saudara. Jadi taruh di situ. Nah, pada waktu tulah malam itu, tanggal 14 malam itu, lihatlah darah itu, tulah lewat, saudara. Nah, gitu kan? Ya. Jadi ada kegemparan yang luar biasa. Makanya itulah kemudian hari itu, karena orang Israel ini sudah tidak sanggup lagi membayar utang-utang, makanya dia datang di bumi ini, diizinkan tubuhnya dikorbankan. Makanya dia itu mewakili namanya domba, saudara. Jadi wakili domba itu tanggal 13 itu, ya, domba-domba dibunuh, begitu juga lah Yasua dibunuh, kan gitu. Jadi tanggal 14 itu masuklah dalam perut bumi. Ya, kalau kita hitungin bangkitnya dia itu hari Minggu, berarti matinya hari apa? Halo, matinya hari apa? Berarti dia matinya hari Rabu, saudara. Tanggal 13 hari Rabu itu, ya. 14 itu dia masuk di bumi. Jadi kita lihat nanti kita kalau hitung tanggal 14 itu terdiri satu malam satu hari kan? Hari Kamis. Satu malam satu hari kan? Kamis kalau dia masuk perut bumi, satu malam satu hari. Jumat satu malam satu hari, berarti 2 malam 2 hari. Sabtu berarti apa? Satu malam satu hari, berapa? 3 malam 3 hari. Makanya genaplah dia pagi-pagi itu hari Minggu, kubur sudah kok. Hanya di dalam ini awal-awal waktu ditafsir ini namanya persiapan Sabat. Kurang baca. Si penulis awalnya ini yang dari Eropa sana ini, yang membohongi orang, dia lihat itu namanya persiapan Sabat, dianggap ini persiapan Sabat ini Sabat mingguan. Dia tidak baca yang lengkap di situ. Yang dimaksud itu Sabat besar, atau di bahasa aslinya kan Sabat Hagadol. Kenapa dibilangnya Sabat Hagadol atau Sabat Agung, Sabat besar ini? Karena ada peristiwa besar pada waktu namanya bangsa Israel itu Israel dihukum. Di sana itu jutaan orang mati, termasuk juga hewan-hewan jutaan mati, saudara. Jutaan kambing mati, sapi, domba, itu kan anak-anak sulungnya mati, saudara. Makanya disebut namanya mereka itu namanya Sabat besar. Kalau di aslinya Sabat Hagadol. Begitu juga lah sekarang ini orang-orang Yahudi, karena memang orang Yahudi kepala batu juga. Mereka tidak adakan lagi 14, tapi mereka pindahkan lagi 15, saudara. Ya, coba kan. Jadi mereka ikut-ikutan lagi sekarang ini yang sudah percaya tadi yang kembali ke Sabat yang benar ini, tapi tetap mereka menyimpang. Kalau mereka baca namanya Imamat 23 kan sangat jelas di situ. Tanggal 14 itu Pesak, tanggal 15 itu namanya apa? Roti tidak beragi gitu loh. Jadi roti tidak beragi itu selama 7 hari tambah 14 jadinya hari ke-21. Itu kan tidak ada yang tertutup gitu loh, gitu kan. Nah, itulah penyimpangan tadi, karena memang bangsa-bangsa ini sudah dikasih kekang, mereka tidak mengenal hukum, tetap saja sebentar lagi kan berbeda kan. Ada orang namanya merayakan Pesak itu tanggal 14, ya. Tanggal 14 Nisan, ya. Kalau di Indonesia dikenalnya April, tapi sekarang ini orang-orang namanya orang Kristen itu namanya pakai namanya apa? Jumat Agung, saudara, ya. Coba kan, coba deh kalau ketemu debat masalah itu, baca saja kitab suci ini. Makanya perlu sekali membaca kitab suci itu, jangan dari lahirmu sampai mati nggak pernah dibaca, ya. Makanya saya mengatakan, saya kalau baca kitab suci dari Matitia sampai Wahyu itu paling 4 hari sudah selesai. Saya ngerti, ada catatannya lengkap. Amin. Sukses saja malah engkau renungkan lagi ini, apa yang kau sudah dengar hari ini, supaya engkau tidak melupakan, kau renungkan, ya, kau hayati, ya, kau patuh hukum Tuhan, pasti engkau selamat.
Haleluya.